Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati. Rahayu. Para siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta, khusus pada kelas 10 angkatan 2020-2021, selamat berjumpa dengan saya, Selamat Nugroho, yang pada kali ini dalam acara MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah akan membawakan materi Tata Kelola Budaya Yogyakarta. Para siswa yang berbahagia, yang pertama saya akan mengucapkan selamat datang kepada Anda sekalian yang telah bergabung di SMA Negeri 8 Yogyakarta, salah satu sekolah yang menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di wilayah Yogyakarta maupun di wilayah Indonesia. Baik, para siswa, pada kesempatan hari ini saya akan membawa Anda menuju ke wilayah kebudayaan Yogyakarta. Kenapa kita harus mengenal tentang budaya Yogyakarta? Budaya Yogyakarta kita mengenal dengan semboyannya golong gilik sawiji greget sengguh ora mingkuh. Nah, apakah itu? Golong gilik yang pada waktu dulu dilambangkan dengan Tugu Yogyakarta, yang pada awalnya Tugu Yogyakarta berbentuk bulat di puncak tugunya, tetapi sekarang sudah ada perubahan. Nah, itu merupakan lambang dari golong gilik nyawiji, yang berarti menyatu, bersatu padunya, greget, kegigihan dan kerja keras dari semua warga rakyat Yogyakarta. Sengguh dengan penuh kepercayaan diri untuk selalu bertindak dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun dengan orang mingkuhnya. Para siswa yang berbahagia, itulah semboyan dari warga Yogyakarta, golong gilik sawiji greget sengguh ora mingkuh. Baik, kenapa kita harus mengetahui itu? Karena di era sekarang ini pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, terutama pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, mempunyai tujuan yang sangatlah mulia. Tujuan ini sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara tahun 2025. Maka mari kita songsong daerah istimewa Yogyakarta menjadi pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara mulai tahun 2025. Salah satu wujud untuk mewujudkan itu adalah kita harus mengetahui bagaimana kita berpakaian, karena pakaian adalah salah satu ciri kita, ciri warga Yogyakarta. Apakah ciri pakaian yang ada di Yogyakarta? Tentu saja para siswa sudah bisa melihatnya dengan jelas. Pada kesempatan pagi ini saya mengenakan busana gagrak Yogyakarta Hadiningrat. Kita mulai dari paling atas, ini namanya blangkon, kemudian ada surjan, kemudian saya memakai keris di belakang ini. Untuk mengikat keris ini maka saya harus menggunakan sabuk yang namanya lontong, yang di dalamnya, di luar lontong ini ada yang dinamakan kamus dan epek timang lerep dan sebagainya. Sesuai dengan peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 87 tahun 2014. Apa sajakah pakaian untuk laki-laki gagrak Yogyakarta Hadiningrat? Yang pertama adalah baju surjan atau yang dikenal dengan baju takwa, bahan dasar lurik dengan corak selain yang digunakan abdi dalem atau warna polos. Nah, itu nanti seperti apa warnanya akan saya berikan contohnya. Kemudian blangkon gaya Yogyakarta.
Kemudian ada kain atau jarik batik yang diwiru. Kemudian ada lontong atau sabuk berbahan satin yang polos. Kemudian kamus dan epek. Kemudian memakai keris dan memakai selop atau cenelo. Inilah contoh surjan. Kenapa surjan dinamakan surjan? Karena berasal dari bahasa Arab yang bernama sirojan, yang berarti adalah pencerah atau penerang, atau dalam bahasa Jawanya kita kenal dengan pepajar. Kita namakan ini menjadi pakaian takwa. Kenapa? Karena di dalam surjan ini, di bagian leher ini ada kancing yang berjumlah 6. Kancing berjumlah 6 ini melambangkan rukun iman bagi kita yang beragama Islam. Karena mau tidak mau kita harus mengakui bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat adalah salah satu kerajaan yang ada di tanah Jawa yang bernafaskan Islam dan mempunyai seorang raja yang beragama Islam pula. Baju surjan ini menurut sejarah, siapakah yang mendesain? Tiada lain adalah Kanjeng Sunan Kalijogo yang mendesainnya pada masa itu. Kanjeng Sunan Kalijogo kemudian desain baju surjan ini diberikan oleh Kanjeng Panembahan Senopati ing Ngalogo. Saya lanjutkan kenapa tadi dinamakan baju takwa. Ini mempunyai kancing baju 6 di lehernya yang melambangkan rukun iman, ya. Tidak perlu saya jelaskan rukun iman itu apa saja. Tentu saja para siswa yang beragama Islam tahu tentang itu. Kemudian di depan dada ini ada kancing baju juga, kancing yang berjumlah 2. Ini melambangkan 2 kalimat syahadat. Kemudian di bawahnya, di bagian perut itu ada 3 kancing yang disembunyikan. Nah, 3 kancing yang disembunyikan itu untuk apa? Itu adalah lambang dari nafsu bahimah, yaitu nafsu hewan, nafsu lawamah, yaitu nafsu perut atau padaran di dalam bahasa Jawa, kemudian nafsu saitonah atau nafsu setan. Kenapa ini disembunyikan? Karena ketika nafsu itu harus kita kendalikan. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh ketiga nafsu itu. Nah, itulah kenapa ini juga dinamakan baju takwa. Tujuannya, semua orang yang mengenakan baju takwa ini selalu teringat dengan ajaran-ajaran suci agama Islam. Selanjutnya, setelah kita tahu surjan, kemudian jarik atau nyamping. Nah, ini gambarnya, ya, jarik atau nyamping yang diwiru. Maksudnya diwiru, kenapa? Diwiru adalah dilipat dengan lipatan seperti kita membuat kipas. Nah, ketika kita melipat ada aturannya. Ujung kain atau ujung jarik atau ujung sinjang ini diwiru dengan lebar 2,5 jari atau sampai 3 jari, sesuai dengan ukuran jari masing-masing. Kenapa seperti itu? Karena setiap orang itu mempunyai kekuatan dan kelebihan yang berbeda-beda. Maka jarik yang dikenakan oleh si A dengan jarik yang dikenakan oleh si B, ukuran wironnya harusnya berbeda karena sesuai dengan ukuran jarinya masing-masing. Maka kita sebagai manusia tidak boleh kemudian harus menuntut, misalnya si A harus menuntut seperti si B harus menuntut seperti si C, dan sebagainya. Begitu juga sebagai orang tua, sebagai orang lain yang melihat pada diri seseorang. Tidak boleh kita harus menuntut kepada semua orang harus sama. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kemudian setelah diwiru, wiru yang ukurannya 2,5 sampai 3 jari tadi, berapa lipatan? 7 lipatan atau 9 lipatan, disesuaikan dengan panjangnya kain atau besaran dari tubuh si pengenanya. Ujung yang ada yang dalam diwiru tadi, di dalam diwiru tadi, yang di luar diwiru, kemudian yang di dalam, yang ada di dalam itu diwiru juga, diwiru dengan ukuran 2 jari, ya. Dan ini jumlah wironya tidak harus kemudian 7 sampai 9, bisa 3 sampai 5 lipatan.
Nah, wiron yang di dalam ini sebagai pengasih atau sebagai pengontrol. Nah, untuk mengontrol apakah ini sudah pas atau tidak, wiron yang ada di luar tadi kemudian dipaskan. Para siswa, ketika kita memiru jarik atau nyamping atau kain, bagian yang tidak diwiru atau bagian dalamnya mestinya juga kita wiru dalam ukuran 2 jari. Ya, lipatan atau wiron yang ada di dalam ini kita namakan pengasih, yang fungsinya untuk pengontrol. Maka ketika ujung yang di luar yang ada wironnya tadi dipegang, kemudian diposisikan tepat ada di depan pusat, kemudian yang wiron yang dalam tadi kemudian kita putar, kita paskan agar semuanya tidak terlihat terlalu longgar. Para siswa, perbedaan wiron antara gaya Yogyakarta dan gaya Surakarta tentu saja ada. Karena ketika kita membicarakan wiron jarik yang ada di Yogyakarta, maka seret itu harus terlihat. Apakah seret itu? Seret adalah bagian yang tidak terkena oleh corakan batik atau bagian yang putih di ujung kainnya. Nah, kenapa orang-orang Yogyakarta itu memperlihatkan seretnya? Karena seret ada berwarna putih merupakan dasar dari semua kain yang belum tergambari oleh batik, bahwa semua warga Yogyakarta mempunyai keinginan bahwa semua apa yang akan dilakukan, semua yang akan dibicarakan tentu saja harus berlandaskan pada sebuah kesucian atau yang dilambangkan dengan warna putih. Sementara untuk wiron gaya Surakarta, maka seret itu tidak terlihat. Maka ketika nanti para siswa melihat ada jarik yang diwiru dengan seret tidak terlihat, maka itu adalah gaya Surakarta. Sementara ketika seret itu terlihat adalah gaya Yogyakarta. Selanjutnya, pakaian yang kita kenakan adalah blangkon. Nah, apakah itu blangkon? Blangkon adalah seperti yang saya kenakan, ini adalah tutup kepala yang pada zaman dulu dikenal dengan iket atau destar. Kenapa ini dinamakan iket? Karena ini untuk mengikat. Apa yang diikat? Yang diikat tentu saja kepala. Nah, orang Jawa memahami dan meyakini bahwa seluruh keinginan, seluruh nafsu kita ada di kepala. Di kepala ini dinamakan sirah yang berarti isinya berah, yang berarti isinya begitu banyak keinginan-keinginan semua orang. Maka keinginan-keinginan itu harus kita kendalikan, harus kita ikat. Nah, pengikatannya dengan cara apa? Orang yang mendesain blangkon ini, ya, pada para leluhur orang-orang Yogyakarta itu sudah mendesain blangkon dengan lipatan ini atau juga dinamakan wiron. Wiron ini berjumlah 17. Jika kita hitung dari bawah hingga atas di sini ada 17 lipatan. Yang ini merupakan lambang jumlah rakaat dari sholat wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Para siswa, ini adalah blangkon. Ya, jadi blangkon mempunyai fungsi seperti itu sebagai ikat kepala, sebagai lambang pengikat keinginan dan nafsu kita agar bisa terkendali. Untuk selanjutnya, lontong atau sabuk atau bisa dikatakan stagen dan kamus timang. Nah, ada beberapa yang kita harus ketahui bahwa yang dikenakan oleh para siswa atau orang-orang awam yang ada di luar Keraton Yogyakarta harus mengenakan lontong yang polos, tidak boleh lontong yang berkembang atau berbunga-bunga atau yang disebut dengan lontong cindi. Begitu juga kamus dan timangnya. Kamus atau semacam sabuk seperti sabuk pada umumnya itu tidak boleh yang ada mote-motenya, yang ada renda-rendanya, atau bahkan sering ada yang menggunakan renda-renda emas.
Tentu saja untuk orang awam atau para siswa semuanya bisa menggunakan kamus yang polos, baik itu hitam, putih maupun warna yang lain. Kemudian keris atau dikatakan duwung. Nah, keris di gaya Yogyakarta maupun gaya Surakarta ada dua macam bentuknya. Ada yang dinamakan keris beranggah, kalau gaya Yogyakarta disebut gaya Surakarta disebut ladrangan, sedangkan di Yogyakarta disebut beranggah. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk gayaman. Pengenaan keris tentu saja seperti yang saya kenakan seperti ini, dikenakan di bagian belakang kita. Ini adalah pengenaan keris yang standar. Nah, sebenarnya ada pengenaan keris yang bermacam-macam, ada yang dikenakan di depan, ada yang dikenakan di samping, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tetapi pengenaan yang standar adalah seperti yang saya kenakan ini. Untuk selanjutnya, slop atau alas kaki. Perlu diingat para siswa bahwa ketika kita mengenakan busana Jawa Gagrak Yogyakarta, jangan menggunakan atau memakai sepatu, kenakanlah slop atau cenelo. Nah, ini adalah contoh busana Jawa Gagrak Ngayogyakarta bagi putra. Kemudian ketika dilihat dari belakang seperti ini, keris dikenakan di belakang juga, dan pengenaan keris itu berada di dalam lontong, bukan di luar lontong dan di dalam kamus, tetapi di dalam lontong. Pilihlah lapisan yang ketiga paling luar atau lapisan yang terdalam. Untuk selanjutnya, ini adalah gambar yang semestinya tidak Anda lakukan sebagai siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta, karena ketika Anda mengenakan kain berbusana Jawa Gagrak Yogyakarta, Anda mengenakan sepatu. Nah, ini sungguh lucu ketika dilihat, maka tidak sepantasnya Anda melakukan ini. Baik, bagaimana dengan busana putri? Para siswa, terutama siswa putri, ketika Anda mengenakan busana Jawa Gagrak Ngayogyakarta, yang pertama adalah baju kebaya tangkepan dengan bahan dasar lurik atau warna polos. Kemudian kain atau jarik seperti yang dikenakan oleh busana putra tadi. Kemudian menggunakan gelung tekuk tanpa aksesoris, atau menggunakan jilbab, atau bagi siswa sekolah, terutama untuk siswa-siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta, karena tidak mungkin ketika akan berangkat sekolah mengenakan gelungan dulu, maka itu cukup diikat saja rambutnya. Kemudian mengenakan slop atau cenelo, jangan sekali-sekali Anda mengenakan sepatu. Ini contoh kebaya yang dikenakan oleh siswa putri. Kemudian ada jariknya, ya. Kemudian ada contoh gelung, ya, atau sanggul. Nah, gelung atau sanggul ini sebenarnya pada zaman dulu mempunyai makna yang spesifik. Untuk sanggul yang mengenakan bunga ceplok, kemudian mengenakan telesepan dan jendit, ini merupakan simbol bahwa yang mengenakan itu sudah menikah. Tetapi ketika di gelungnya atau di sanggulnya itu hanya berada bunga ceplok saja, maka yang mengenakannya itu seorang janda. Bagi seorang perawan, maka tentu saja dia tidak mengenakan bunga apapun atau polos bagi gadis. Yang terakhir adalah cenelo atau slop tadi, yang seperti yang dikenakan oleh siswa putra. Baik, ini contoh busana Jawa Gagrak Ngayogyakarta putri yang dikenakan oleh siswa putri SMA Negeri 8 Yogyakarta. Bagi yang mengenakan kerudung, silahkan mengenakan kerudung. Bagi yang tidak mengenakan kerudung, maka cukup dengan diikat rambutnya di sisi belakang.
Kita lihat ketika terlihat dari samping seperti itu, seperti yang terdapat pada gambar. Kemudian dalam mengenakan alas kaki, ya, tolong diperhatikan seperti tadi, jangan sekali-sekali ketika Anda mengenakan busana Gagrak Ngayogyakarta tetapi alas kaki Anda mengenakan sepatu, bahkan sepatu cat ataupun sepatu pantofel. Ada yang dilarang atau tidak boleh dikenakan untuk siswa-siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta maupun masyarakat awam di Yogyakarta. Salah satunya adalah baju sorjan yang bermotif bunga atau kembang-kembang atau bisa dinamakan sembagi. Kemudian beberapa jenis kain jarik dengan motif-motif tertentu. Kemudian ada berdasarkan dawuh dalem, ada sesuatu yang mestinya itu dilarang oleh kerajaan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian kamus atau epek yang berbahan bludru dibludir dengan renda-renda emas. Nah, ini contoh. Anda bisa saksikan, bisa kita lihat bahwa gambar yang mengenakan sorjan kembang-kembang atau sembagen adalah Sri Sultan Hamengkubuwono, Raja di Yogyakarta, sedangkan yang satunya hanyalah masyarakat awam, maka dia mengenakan sorjan lurik. Maka ketika kita melihat ada bagian dari masyarakat kita, masyarakat awam yang mengenakan sembagen, maka semestinya dia tidak mengenakannya karena harus mengenakan sorjan lurik. Ini beberapa motif kain yang tidak bisa dikenakan pada masyarakat awam di luar keraton maupun di dalam keraton. Yang pertama adalah corak kawung ageng, ya, corak batik ini digunakan untuk keluarga raja, ya, pada waktu-waktu tertentu. Kemudian ada corak parang slobok. Corak kain batik ini digunakan untuk penutup jenazah, ya, bagi keluarga raja. Ketika salah satu dari keluarga raja meninggal, maka jenazahnya ditutupi dengan kain batik yang bermotif parang slobok ini. Kemudian parang rusak. Parang rusak ini dikenakan oleh para raja, adipati, pangeran dan sebagainya yang tentu saja dia adalah keluarga raja. Kemudian ada parang barong. Ini adalah khusus dikenakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono, atau pada masa lampau ini yang mengenakan adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Baik. Untuk selanjutnya, lontong atau sabuk cinde yang tidak diperbolehkan seperti pada gambar yang tertera yang bisa Anda lihat. Kemudian ada larangan penggunaan pakaian tradisional bagi perempuan atau bagi siswa putri. Yang pertama adalah baju kebaya tangkepan bludiran. Dan tentu saja kainnya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk baju kebaya, contohnya seperti yang tertera di dalam gambar ini, ya, contoh kebaya bludiran, ini tidak boleh dikenakan oleh siswa putri di sekolah. Tapi kalau Anda mau mengenakannya, boleh ketika Anda berada di resepsi pernikahan teman kita, saudara kita, atau tetangga kita. Monggo, dipersilahkan. Tetapi ketika di sekolah, Anda tidak diperkenankan untuk mengenakan ini. Atau bahkan Anda ketika datang ke Keraton Yogyakarta, Anda tidak boleh mengenakan ini. Karena yang boleh hanyalah keluarga raja. Selanjutnya, para siswa yang berbahagia, kenapa Anda harus mengenakan, harus tahu tentang tata kelola busana Gagrak Ngayogyakarta ini. Karena bagi siswa di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kita diwajibkan untuk mengenakan busana Jawa Gagrak Ngayogyakarta ini setiap hari Kamis Pahing. Nah, oleh karena itu, dari awal ini saya secara pribadi mengingatkan kepada para siswa sekalian bahwa setiap hari Kamis Pahing
Anda semua diwajibkan mengenakan pakaian tradisional Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Dan ini bukan hanya siswa, tetapi semua guru dan karyawan di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenapa kok seperti itu? Karena hari Kamis Pahing adalah hari yang istimewa, seperti Yogyakarta yang juga istimewa. Hari Kamis Pahing itu adalah hari peresmian Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang ditandai masuknya Sultan Hamengkubuwono yang pertama bersama keluarganya ke Keraton Ngayogyakarta dari arah selatan. Nah, pada hari Kamis Pahing yang tepatnya pada waktu itu pada tanggal 13 Suro 1682 atau pada tanggal 7 Oktober 1756. Peristiwa itu ditandai dengan sengkalan memet yang ada di Keraton Yogyakarta, yaitu gambar 2 ekor naga yang saling melilitkan ekornya, ya, dengan bisa kita baca Dwi Nogo Roso Tunggal, yang itu merupakan lambang tahun 1682. Para siswa yang berbahagia, demikian tadi paparan saya mengenai tata kelola budaya Yogyakarta yang hanya sekilas. Tentu saja jika para siswa ingin mempelajari lebih dalam lagi, Anda bisa bertemu dengan saya di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Semoga kita selalu jaya untuk SMA Negeri 8 Yogyakarta. Delayuta selalu jaya. Paksi! Jaya! Paksi! Jaya! Paksi! Jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.